Aksi premanisme yang kerap mengganggu ketertiban publik kini kian meresahkan. Polisi di sejumlah daerah serentak menggelar razia preman maupun ormas yang kerap mengganggu ketertiban. Menteri Hukum mengaku menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri soal pembekuan Badan Hukum Organisasi Masyarakat yang meresahkan. Aksi premanisme yang kerap mengganggu ketertiban publik kini kian meresahkan. Di Jakarta Pusat, polisi menggelar razia aksi premanisme di kawasan Tanah Abang. Aksi pengejaran polisi terhadap preman yang berkedok juru parkir liar sempat terjadi saat penangkapan. Juru parkir liar ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Belasan preman beserta uang hasil pungutan parkir dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan maupun yang sering terviral di Mall Tamrin City, Pasar Tanah Abang sekitarnya. Dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Sementara ini kita masih mengamankan sejumlah 13 orang. Diduga sering minta pungutan liar terhadap pedagang pasar. 2 orang diduga preman ditangkap polisi. Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 2 orang diduga preman yang sering meresahkan pedagang di Pasar Gudang Lelang Teluk Betung Selatan. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku merupakan anak dan bapak. Mereka tiap hari menarik uang retribusi sebesar Rp7.500 kepada 100 pedagang sejak tahun 2007. Polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp488.500. Di Pasar Gudang Lelang ada dugaan praktek premanisme atau pungutan liar. Yang bersangkutan ada 2 orang yang kami bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan. Dan modusnya pungutan diambil digunakan untuk pembayaran listrik dan kebersihan. Kios ini ditarik atau dikutip Rp7.500 per kios. 75 preman dan juru parkir liar ditangkap polisi dalam razia premanisme di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap karena tak mengantongi identitas dan izin sebagai petugas juru parkir dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jika terdapat pelanggaran pidana, nantinya mereka yang ditangkap akan diproses hukum. Sementara yang melakukan pelanggaran ringan akan diberikan pembinaan oleh polisi. Kami telah menangkap kurang lebih 75 orang preman. Terdiri dari pelaku pemaksaan meminta uang kepada para pedagang lapak di pasar, menjual mineral di pasar, dan juga juru parkir liar yang memaksa minta uang kepada parkir liar, dan juga terhadap pemalakan terhadap orang-orang. Aksi premanisme juga terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Keributan terjadi saat Kepala Keamanan Pasar mencoba menata para pedagang. Namun sekelompok pria ini tidak terima dan melakukan intimidasi. Peristiwa ini dilaporkan manajer pasar. Tim gabungan bergerak membongkar posko ormas yang berada di Pasar Induk Kramat Jati pada Rabu malam. Pembongkaran dipimpin langsung Kapolsek Kramat Jati bersama sejumlah jajaran PD Pasar Jaya. Dalam pembongkaran tak ada satupun anggota ormas dan hanya terdapat sejumlah atribut ormas. Merespons aksi premanisme yang dilakukan ormas, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengaku masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembekuan Badan Hukum Organisasi Masyarakat yang meresahkan. Menteri Hukum menyebut pengawasan terhadap organisasi masyarakat atau ormas merupakan kewenangan Kemendagri. Kementerian Hukum akan menindaklanjuti apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah. Untuk pengawasan yang terkait ormas, itu tugasnya Kementerian Dalam Negeri. Kalau nanti ada keputusan pemerintah, termasuk dari Kementerian Negeri yang melibatkan kementerian-kementerian yang lain, karena sesuai, saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami. Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Polri akan terus menggelar razia anti-premanisme demi mengamankan lingkungan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan menindak tegas aksi premanisme di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.